kembali di program acara Teras UMKM. Nah, tentunya di kesempatan pagi jelang siang hari ini kami mengajak Anda mendengar untuk mendengarkan kami di program Teras UMKM. Nah, kali ini saya Yuni bersama Pak Juliaman Esos. Beliau adalah Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Ya, Assalamualaikum Pak Juliaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggil apa bagusnya ini Pak Juliaman saja? Biasanya teman-teman panggil Bang Jul. Bang Jul. Iya. Wah. Jadi supaya lebih santai lagi Bang Jul ya. Lebih akrab. Lebih akrab ya. Oke, Bang Jul. Iya, nih kita bahas satu pilar sejuta kesejahteraan. Mari mengenal lebih dekat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, ini kalau masyarakat ini baru dengar lagi nih Koperasi Merah Putih ya. Ya. Iya. Nah, mungkin Pak Jul, Bang Jul ini bagaimana ya satu pilar satu kesejahteraan bisa diceritakan kepada sahabat budaya. Apa sebenarnya latar belakang dan filosofi di balik pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih? Ya, makasih. Jadi adapun dasar pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kalau kita di Makassar Kelurahan Merah Putih, tentunya yang pertama berdasarkan instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih, dan Impres ini tentunya mengarah pada percepatan pembentukan koperasi di semua kelurahan dan desa yang ada di Kota Makassar. Dan untuk Kota Makassar sendiri dari 153 kelurahan dari 15 kecamatan alhamdulillah sudah terbentuk semua. Dan juga tentunya salah satu dasar pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih ini yaitu petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, yang mana mengatur tata cara pendirian, pengembangan, revitalisasi dan kepengurusan dan bidang usaha koperasi. Dan alhamdulillah di Kota Makassar 153 koperasi telah memiliki nomor induk berusaha atau INIB. Oh, INIB. Jadi harus ada nomor induknya juga Pak ya? Ya, harus ada. Oke. Jadi terus penguatannya untuk harus dimulai dari level terkecil gitu ya Pak? Level terkecil. Iya, di jadi tingkat harus kelurahan. Oke, tingkat kelurahan. Nah, ada strategi peran koperasi kelurahan ini dalam membentuk menggerakkan ekonomi warga lokal di Makassar, Pak. Jadi untuk Koperasi Merah Putih ini tentunya untuk saat ini sudah ada satu gerai yang telah terbangun dan menyusul gerai-gerai yang lainnya, dan juga yang sudah terbangun ini ada di Kelurahan Mangasa. Dan yang sementara tahap perampungan di Kecamatan Manggala dan juga di Kelurahan Untia, ada juga di satu lagi di Kecamatan Tamalate. Dan tentunya melalui gerai-gerai ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf atau tingkat perekonomian di level bawah atau masyarakat. Dan tentunya dari semua gerai-gerai yang ada juga gerai yang telah dibentuk oleh masing-masing koperasi dari 153 koperasi, dan tentunya gerai-gerai yang telah dibentuk oleh teman-teman koperasi yang ada banyak yang melakukan kemitraan. Ada yang bermitra dengan Bulog, ada 29 koperasi, ada yang bermitra dengan BNI sebanyak 92 koperasi, ada yang bermitra dengan Pertamina dengan jumlah 6 koperasi, ada yang bermitra dengan agen Briling, ada 2 koperasi, dan juga bersama dengan Pos Indonesia 1 koperasi dan Indofood 2 koperasi. Jadi ini sudah terbagi-bagi Pak ya, ya bagiannya. Dan kemudian Bapak Bang Jul ini sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi ini, bagaimana dari Dinas Koperasi atau UKM Kota Makassar ini melihat kesiapan masyarakat dalam menyambut wadah Koperasi Merah Putih? Kalau kami dari Dinas Koperasi, kebetulan di Dinas Koperasi ini telah ada dibentuk
2 inkubator. Ada inkubator UMKM, ada inkubator koperasi. Dan tentunya dari sini kami senantiasa melakukan edukasi kepada warga masyarakat. Kebetulan di Dinas Koperasi ada inkubator UMKM melakukan pendampingan kepada seluruh koperasi yang ada, baik koperasi merah putih, primer, dan juga koperasi karyawan. Dengan melakukan pendampingan ini, disinilah kami melakukan pendampingan terkait bagaimana melakukan melaksanakan atau membuat laporan rapat anggota tahunan, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pembukuan, dan juga di inkubator koperasi ada inkubator UMKM. Di inkubator UMKM ini tentunya ada kegiatan-kegiatan bagaimana melakukan branding terhadap usaha-usaha yang dikembangkan oleh koperasi dan UMKM yang ada, guna lebih dikenal, dan juga bagaimana pemasaran UMKM ini sehingga bisa memberi hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan pada pengelola koperasi dan UMKM. Iya, baik. Nah, Pak Bang Jul, sebentar kita lanjut lagi ya dengan membedah koperasi Kelurahan Merah Putih dengan dukungan dari dinas sendiri. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadir secara multi-platform
untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Teman terbaik kamu, Kak Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio time, news, platform digital, sosial media selama ini adalah pilihan disrupsi yang terus. Anda masih mendengarkan kami di program Teras UMKM. Tentunya di kesempatan siang hari ini. Baik Bang Jul, kita lanjut lagi kebersamaan Tak di acara Teras UMKM ya. Nah tentunya dengan tema tradisi satu pilar ya, sejuta kesejahteraan. Mari mengenal lebih dekat Koperasi Kelurahan Merah Putih bersama Bang Jul tentunya. Nah Pak, ini apa saja sih unit usaha atau program unggulan yang dijalankan oleh Koperasi Merah Putih? Apakah fokus ke simpan pinjam atau penyediaan bahan pokok atau wadah pemasaran produk UMKM lokal? Ya, makasih. Jadi tujuan awal dari Koperasi Merah Putih itu yaitu membentuk gerai. Gerai yang di gerai ini ada tentunya penyediaan penjualan bahan pokok bagi masyarakat. Dan juga yang kedua ada aktivitas kegiatan yang dilakukan terkait masalah kesehatan. Jadi di kesehatan ini nanti di gerai Koperasi Merah Putih ini juga nanti ada dokternya dan juga menyediakan obat-obatan untuk warga masyarakat. Dan untuk gerai kebetulan gerai sembako yang nanti akan disiapkan melalui gerai sembako ini diharapkan harga barang-barang ini di bawah harga yang ada yang beredar di masyarakat, dan tentunya ini diharapkan dapat membantu warga masyarakat terkait kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Terus lebih terjangkau lagi Pak Di. Lebih terjangkau lagi. Tidak misalnya kalau di kelurahan Tak ini enggak perlu makin jauh-jauh lagi kemana untuk beli barang-barang murah ya, sesuai dengan kebutuhan rumah tangga tentunya. Iya. Nah kemudian Pak, status kelembagaan koperasi ini sekarang terus apa saja bentuk pendampingan konkret yang diberikan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar agar manajemen ini tetap sehat dan transparan ini? Ya, jadi yang pertama barangkali pada saat telah dicanangkannya Koperasi Merah Putih pada tahun 2025 yang lalu pada bulan 3. Jadi Dinas Koperasi selanjutnya bekerja sama dengan beberapa notaris yang ada di Kota Makassar dengan melakukan pembuatan akte pendirian 153 koperasi dari 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar. Dan selanjutnya setelah dibuatkan akte pendirian ini yang sebelumnya dilaksanakan pembentukan pengurus di masing-masing kelurahan, selanjutnya dibuatkan nomor induk berusaha NIB untuk semua koperasi. Dan juga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan koperasi ini bersama dengan inkubator yang ada di Dinas Koperasi, teman-teman yang ada di Dinas Koperasi melakukan pendampingan pada pelaksanaan kegiatan
rapat anggota tahunan di tahun 2026 ini. Dan tentunya dalam tahapan-tahapan pembentukan Koperasi Merah Putih ini, teman-teman juga melakukan pendampingan. Bagaimana koperasi ini bisa kita bentuk, bagaimana koperasi ini bisa melibatkan warga masyarakat. Dan tentunya pada pelaksanaan kegiatan pelibatan warga masyarakat ini ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang masih bertanya-tanya apa sih Koperasi Merah Putih ini. Dan tentunya juga alhamdulillah pada hingga bulan ini dari 153 kelurahan sudah ada 152 yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Dan tujuan RAT ini untuk melakukan evaluasi apa sih kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh Koperasi Merah Putih yang ada di masing-masing kelurahan. Iya, apalagi banyak orang trauma Pak ini dengan koperasi ya. Terus banyak juga yang berpikir negatif bahwa yang kelola nanti ini dia yang lebih banyak yang menghasilkan daripada kita, ini keuntungannya untuk masyarakat. Itu bagaimana dari Dinas Koperasi sendiri itu untuk meredam hal seperti itu Pak? Jadi dari Dinas Koperasi sendiri memang kalau kita mengenang beberapa kejadian-kejadian yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, ada teman-teman yang dulu diuntungkan oleh koperasi, ada yang juga justru dirugikan oleh koperasi. Misalnya Kosping beberapa waktu yang lalu membuat beberapa masyarakat merasa trauma. Dan tentunya juga dari sini kami mengembalikan fungsi dan tujuan dan asas koperasi itu sendiri, di mana tujuan dan asas koperasi itu tentunya untuk bertujuan mensejahterakan warga masyarakat. Dan tentunya pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tugas pokok kami juga, kami di kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melalui inkubator koperasi dan inkubator UMKM tentunya senantiasa menerima pertanyaan-pertanyaan dan juga menerima pendampingan dari pengurus-pengurus koperasi yang ada di Kota Makassar. Iya, jadi memang harus didampingi terus ya Pak ya, karena harus ada laporannya, RAT-nya. Itu per berapa bulan sebaiknya itu Pak? Untuk rapat anggota tahunan itu dilakukan setiap tahun. Jadi dilakukan paling terakhir di bulan 3. Cuma tahun ini kebetulan kita menghadapi bulan suci Ramadan, makanya melalui kebijakan Kementerian Koperasi diundur menjadi akhir bulan 4. Akhir bulan 4 ya. Jadi dan kalaupun RAT harus selalu dihadiri oleh dari Dinas Koperasi Pak ya? Iya. Dari Dinas Koperasi sendiri, alhamdulillah dari 152 kelurahan semua dihadiri oleh sebagai pendamping dan pengarah pada pelaksanaan rapat anggota tahunan. Di antara 152 ini di kelurahan ini Pak, apakah mereka betul-betul aktif untuk menjalankan Koperasi Merah Putih atau dari pantauan tak ini? Kalau pantauan kami ada yang aktif, ada yang belum aktif, ada juga masih menunggu. Dan tentunya juga kami tidak pernah putus asa mengajak pada seluruh pengurus untuk senantiasa menjaga koperasi yang telah dibentuk. Yang telah dibentuk ya Pak ya. Nah kemudian sesuai payung program kita ini di Teras UMKM ya, bagaimana koperasi kelurahan ini merangkul para pelaku UMKM dan kelurahan khususnya lihat saja di kelurahan setempat ini. Apakah ada kemudian akses modal atau fasilitas khusus bagi mereka ini Pak? Jadi untuk masing-masing koperasi dan tentunya di masing-masing kelurahan itu mempunyai kelebihan-kelebihan terkait masalah UMKM. Dan tentunya kami berharap semua koperasi nanti bisa merangkul semua pelaku UMKM yang ada di wilayah masing-masing, dan nantinya kami berharap semua pelaku-pelaku UMKM ini bisa berbasis RW. Kalau misalnya kita mau misalnya shop saudara di sini di RW ini, kelurahan ini, jadi kita tinggal menunjuk. Inilah yang
kelebihan-kelebihan dari UMKM yang ada di Kota Makassar. Oke, jadi kalau cari kisah saudara, jangan beralih ke tempat mana Ya, begitu ya? sudah adalah titiknya. Sudah Sudah ada ada titiknya yang bisa ditunjukkan. Oke, iya. Nah, kemudian Pak, bagaimana proyeksi atau contoh nyata ini dari kalimat sejuta kesejahteraan ini yang menjadi tema ini, Pak? Jadi sejuta kesejahteraan ini kebetulan pada bulan lalu melalui Kementerian Pak Presiden telah meresmikan 1000 gerai koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Dan rencana pada bulan Agustus nantinya akan diresmikan 30.000 koperasi di seluruh Indonesia. Dan kalau misalnya semua koperasi kelurahan ini terbentuk, insya Allah semua gerai-gerai bisa mengambil peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Cuma permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di Kota Makassar terkait pembangunan gerai koperasi, tentunya ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan yang agak susah kami dapatkan. Namun demikian ada juga beberapa kelurahan memiliki lokasi-lokasi atau lahan-lahan yang memang dihibahkan juga Pak ya? Iya, dipinjam pakaikan namanya, dipinjam pakaikan. Dan juga ada yang kalau misalnya kalau dari pemerintah Kota Makassar sendiri pinjam pakai. Nah nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah Kota Makassar. Dan juga kalau misalnya berbentuk perusahaan nasional, ada yang bentuknya sewa, ada ya juga yang pinjam pakai. Dan kami berharap semua gerai-gerai koperasi yang ada di Kota Makassar pada akhir tahun 2025 ini 26 ini bisa semua terbangun sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk bisa menjadi anggota dan juga bisa menjadi bagian dari koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Makassar. Iya, berarti ini tugas-tugasnya lurah ke bawah, RT, RW untuk mensosialisasikan juga ke warga-warga setempat bahwa di sini ada koperasi Merah Putih ya di tempat kelurahannya misalnya Pak ya. Itu wajib itu ya. Iya. RT dan RW-nya ini karena kalau siapa lagi yang mau belanja di situ kalau bukan warga-warga kita di situ. Iya. Nah, kemudian kita lihat tadi kan sejuta kesejahteraan. Nah, ini dampak ekonomi apa ini yang paling dirasakan ini oleh anggota sejauh ini Pak? Sudah mulai berjalan dari tahun berapa ini Pak Koperasi Merah Putih? Koperasi Merah Putih ini kan dilongsin pada bulan 3 2025. Jadi ibaratnya sudah hampir satu tahun lebih. Ya, masih bayi lah, masih bayi. Dan tentunya masih berproses. Dan tentunya juga kami masih menunggu kebijakan-kebijakan apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk selanjutnya nanti kami implementasikan pada pengembangan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Makassar. Oke, baik pendengar, mungkin yang ada yang mendengarkan kami di 92,5 FM bisa bergabung ya, kami nantikan partisipasi Anda di 08 11 400 9250. Ya, jadi ini bagi warga kelurahan ini di Makassar ini harus tertarik bergabung di Pak menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Ini sasarannya seperti apa sebenarnya nih Pak? Sasarannya semua warga masyarakat yang dewasa 17 tahun ke atas, dan juga tentunya juga mengajak pada pelaku-pelaku usaha agar bisa memasarkan produk-produknya pada koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Jadi tapi sekarang ini yang berjalan yang usianya 1 tahun ini rata-rata apa yang dijalankan ini Koperasi Merah Putih? Apakah retail, UMKM, jualan-jualan atau lebih ke simpan pinjam? Ya, jadi sekarang ini untuk simpan pinjam belum karena tentunya keterbatasan terhadap modal usaha. Dan yang berjalan sekarang ini yang pertama pembenahan Koperasi Merah Putih yang ada, tentunya melihat apa kekurangan-kekurangan kita di tahun 2025 kemarin untuk diperbaiki di tahun 2026 ini.
Dan tentunya juga yang kedua terkait masalah pelaksanaan kegiatan Koperasi Merah Putih yang seperti yang kami sampaikan tadi, ada beberapa juga koperasi yang telah bekerja sama dengan Bulog, bagaimana mereka bisa mendapatkan Bulog di bawah harga pasar yang ada nanti disampaikan atau dijual ke warga masyarakat. Dan alhamdulillah untuk beras sendiri melalui Bulog cepat sekali habisnya. Karena masyarakat ini sangat butuh sekali. Iya, kalau beras itu apalagi kalau dilihat murah baru bagus di kualitasnya bisa dimakan, pasti orang beli. Biar orang mampu pun akan pasti beli. Iya. Yang kami hindari itu jangan sampai ada nanti masyarakat yang membeli banyak kemudian dijual kembali. Dan ini tidak tetap kami awasi dan pantau yang sepanjang untuk kepentingan kebutuhan rumah tangga masing-masing. Iya, berarti mungkin bisa dijata itu satu rumah tangga, misalnya cuma satu karung lah. Satu karung, misalnya 10 kilo atau 5 kilo Pak ya. 20 kilo. 20 kilo ya. Iya, itu lagi kalau dia jual kembali. Iya. Oke, Pak Bang Jul, kita lanjut lagi sebentar di program Teras UMKM, masih ada kurang lebih 25 menit ke depannya. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform
untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pak C? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media Buat para sosial, pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Panggilan kepada Bapak Rambo. Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh. Iya, yuk. Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi. Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah. Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng. Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood. Yuk, kenapa? Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya. Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi. Mana? Makan sate seafood. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Baik, sahabat budaya, saat ini 37 menit berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita lanjut lagi di sesi terakhir ini masih bersama Bang Jul ini ya dari Dinas Koperasi Kota Makassar. Beliau dari Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Bang Jul, ini kan Koperasi Merah Putih. Bisa mungkin disampaikan ini ke pendengar, siapa-siapa saja nih yang bisa bergabung jadi pengurus atau apa, bagaimana untuk di kelurahan ya, pengurus Koperasi Merah Putihnya? Iya. Ya, jadi masih banyak. Jadi yang bisa bergabung di Koperasi Merah Putih di masing-masing kelurahan itu tentunya warga masyarakat yang ada di kelurahan itu sendiri. Dan tentunya juga kami berharap dari pembentukan pengurus ini mereka paham, minimal adalah dasar-dasar mereka terkait masalah paham tentang koperasi. Dan dari pantauan kami di
153 kelurahan. Yeah. Ada beberapa juga kota koperasi. Memang awalnya mereka memiliki koperasi. Mereka memiliki koperasi, namun tidak jalan. Mereka bergabung di koperasi Merah Putih yang ada sekarang. Ada juga teman-teman kita dari pengurus koperasi pensiunan dari perbankan, perbankan yang bergabung di koperasi Merah Putih. Dengan kehadiran teman-teman dari berbagai profesi yang ada di 153 kelurahan koperasi Merah Putih yang ada di Kota Makassar, tentunya kami berharap mereka bisa memberikan masukan-masukan, membantu kami dari pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi Kota Makassar untuk bisa lebih mengedukasi warga masyarakat agar bisa lebih mengenal, memahami dan juga lebih mengembangkan koperasi Merah Putih yang ada di wilayah tempat tinggal masing-masing. Oke. Nah, tantangannya ini Pak, selama dari 2025 sampai sekarang ini apa yang menjadi tantangan terbesar ini dari Dinas Koperasi sendiri untuk mendirikan koperasi Merah Putih kelurahan, Pak? Jadi tantangan yang ada di lapangan yang kami hadapi, awalnya kan koperasi Merah Putih ini ada informasi bahwa mereka akan menerima bantuan modal 3M per koperasi, dan inilah yang senantiasa ditanyakan oleh teman-teman pengurus koperasi yang ada di masing-masing kelurahan apabila teman-teman melakukan pendampingan pada rapat anggota tahunan. Dan tentunya kami percaya dan yakin ada kebijakan-kebijakan nanti dari pemerintah Republik Indonesia, provinsi dan juga Kota Makassar, bagaimana koperasi ini bisa lebih meningkat dan juga bisa nantinya jalan sesuai rel yang telah ditentukan. Iya, jadi diberikan permodalan. Apakah ada kesulitan juga ini Pak untuk permodalan ya hingga SDM-nya untuk koperasi Merah Putih? Untuk permodalan tentunya ada lembaga perbankan yang bisa memberikan bantuan modal kepada seluruh pengurus koperasi. Cuma yang jadi masalah masih banyak koperasi-koperasi kita yang belum jalan sebagaimana mestinya. Dan apabila sudah berjalan secara maksimal, tentunya pihak-pihak perbankan pasti banyak yang menginginkan untuk melakukan kerjasama dan juga memberikan bantuan permodalan untuk pengembangan kegiatan yang mereka laksanakan. Iya, jadi harus terus ada pertemuan untuk misalnya ada koperasi Merah Putih yang berjalan sesuai dengan koridornya ya, dan ada yang masih bingung untuk seperti apa, jadi saling belajar di situ Pak ya, saling memberikan, mengisi, betul. Iya, baik, kita terima satu penelpon dulu. Iya, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali ini bisa gabung, bagian daripada kepedulian. Ya, tapi tidak lama aja, cuma 3 menit. Oke Pak Haji, silakan Ki, apa yang ditanyakan? Begini Pak ya, saya juga pengalaman mengurus koperasi. Iya. Tetapi intinya itu pengurusnya. Iya, di situ dia. Jadi aturan-aturan ada yang dibangun. Iya, baik dari pusat, RAT dan terusnya. Tetapi dalam perjalanannya tadi ini, karena kalau kita bicara koperasi, ada uang di situ. Tapi saya tidak saya selalu optimis ya dengan adanya pemerintah namanya koperasi Merah Putih, artinya jiwa di situ yang perlu berkorban. Ya kan pengurusnya dikasih di imbalan, sesuatu aturan. Ya jangan makin lagi macam-macam. Ini saya mengingatkan nih Pak. Di sini di tempat saya ini lagi rame. Dia mencari lahan. Oh, ini lahan juga susah. Iya. Ada lahannya susah Pak. Karena setelah dibangun, mana dia punya peralatan kepanjang manusianya, terutama manusianya itu. Setelah Bapak direkrut, orang-orang yang terbaik yang dimiliki negara ini, mana kita bekerja dengan bagus. Di Kelurahan Berua, barangkali Pak. Kelurahan apa Ki Pak Haji? Berua. Saya di Beruba ini. Berua. Tapi saya
saya tidak langsung masuk di situ karena tua, Mak. Oh. Tapi jadi penasehat kita Pak Haji di situ, Iya. anggota ATA. Iya, begini, itu kalau penasehat kalau mau didengar. Iya. Karena ada banyak pengalaman toh. Oh, Iya. kalau pengalaman yang sudah malam melintang di dunia, kan saya bekas dari BUMN, pernah mengawasi koperasi selama 3 tahun. Ya Allah, kadang-kadang kalau tidak ikut arus, ikut main juga. Oke. Iya, aturannya bagus, Pak. Semua bagus untuk kesejahteraan. Tetapi itulah tadi, karena kita banyak godaan. Ketika dibagi tadi kewenangan, ada pengadaan, ada pengawasan, dan seterusnya. Itu kan organisasi bagus. Dipisahkan antara pengawasan, pengadaan, dan seterusnya. Ini kadang-kadang dia berbelit-belit di situ karena ada kepentingan. Nah, dikasih tahu, dimarah. Tapi terakhir, barulah kita menyampaikan kebenaran walaupun kita sendirian. Saya kira begitu. Saya hanya menyampaikan nih, Pak. Iya. Terima kasih. Kamu menyuri ada dan pernah maka ke masjid ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan Bang Jul. Sebanyak Pak Haji Marsuki dari Telkomas. Kelurahan Berua. Biringkanaya. Kebetulan beliau dulu ini kalau tidak salah warga saya. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, itu benar sekali. Benar sekali, pengelolaan koperasi ini harus dikelola oleh orang-orang yang paham terkait masalah pengelolaan koperasi. Dan tentunya juga seperti yang disampaikan Pak Haji tadi bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi yang seperti di Kelurahan Bero itu terkait masalah lahan. Banyak teman-teman kita ini sementara mencari lahan di mana koperasi ini bisa kita bangunkan gerai. Dan tentunya juga dengan masukan-masukan Pak Haji tadi, kami berharap beliau dapat juga memberikan masukan-masukan kepada pengurus koperasi dan juga pemerintah kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya. Walaupun sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan memberian masukan-masukan ini ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa pengalaman-pengalaman kami pada saat melakukan pengelolaan ini seperti ini. Dan tentunya mudah-mudahan bisa diterima oleh pengurus koperasi yang ada. Iya, baik. Nah, Bang Jul ini kalau kan sekarang era digital ini, apakah Koperasi Merah Putih juga yang kita lihat ada dia jalankan lewat digital, misalnya transaksinya lewat digital, QRIS dan sebagainya ini? Ya, ada beberapa Koperasi Merah Putih melakukan kegiatan transaksi melalui QRIS. Agen BRI seperti misalnya ke Koperasi Merah Putih Tamalan Rea dan juga Bantai-Bantai. Dan tentunya juga untuk pengembangan ke depan, karena saat ini 2026 kita sudah memasuki era digital. Bagaimana pemasaran terhadap beberapa produk dan juga beberapa paket yang kita jual ini banyak-banyak melalui digital juga. Iya, karena kan cukup di-share di grup WA grup warga, bilang ada dijual ini murah, pasar murah. Iya, itu wajib sekarang pakai digital, Pak. Karena itu langsung kita tertuju, apalagi dibanding dengan kita kasih informasi langsung ya. Oke, Bang Jul, terakhir ini closing statement tak untuk para Koperasi Merah Putih, Kelurahan Koperasi Merah Putih ini supaya tetap semangat untuk terus menjalankan dengan baik. Silakan, Pak. Si banyak. Jadi dari pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tetap mengajak pada seluruh pengurus Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Makassar untuk senantiasa tetap menjaga kebersamaan, mengawal program pemerintah Republik Indonesia dan juga provinsi dan juga pemerintah Kota Makassar, bagaimana kita dapat meningkatkan dan juga turut serta dalam mensejahterakan
warga masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dan kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar insya Allah senantiasa akan hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan dan pendampingan guna pengembangan dan jalannya Koperasi Merah Putih Kelurahan Kota Makassar ini ke depan. Iya, baik. Terima kasih Pak Juliaman Esos sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar kehadirannya ya. Jadi pendengar nanti pekan depan ada lagi beberapa inkubator teman-teman dari Dinas Koperasi ya untuk bahas-bahas tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih nih ya. Oke, baik, terima kasih bersamaannya di Perempat RRI Makassar dan pendengar, saya Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.